teks laporan hasil observasi. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ibu Novita Sitohang. Materi hari ini kita akan masuk pelajaran teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama, dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang kamu baca atau didengar. Nah, yang kedua, dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca ataupun didengar. Dan yang ketiga, dapat menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Menelaah di sini berarti kamu mempelajari, mengkaji, meneliti teks laporan tersebut. Dan yang terakhir, kamu dapat menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Nah, menyajikan di sini berarti kamu harus dapat membuat rangkuman teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, teks laporan hasil observasi atau teks LHO, nah biar lebih singkat ya, teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau pelaporan hasil dari suatu pengamatan. Nah, pengamatan di sini berarti kamu secara langsung, makanya dilakukan observasi. Kamu ingin mengobservasi tumbuhan yang ada di depan rumah kamu, boleh. Nah, rumput yang di depan rumah kamu saja itu pun bisa kamu observasi. Pohon yang ada di depan rumah kamu bisa juga kamu observasi. Nah, ketika kamu mengobservasi atau melakukan pengamatan, bisa kamu lihat pertama, ini pohon apa namanya ya? Oke, kalau kamu memang tidak paham itu pohon apa atau tidak tahu namanya, boleh kamu tanya ke orang tua, boleh ke temanmu. Itu hasil pengamatan juga yang pertama. Berarti di sini kamu sudah mengetahui apa nama pohon tersebut. Nah, langkah yang kedua, boleh kamu amati batangnya bagaimana, ukuran batangnya itu bagaimana, dan warna batangnya juga bisa kamu tentukan di situ. Kamu amati warna batangnya warna apa. Bisa kamu juga amati daunnya. Misalnya daunnya itu bentuknya seperti apa? Daunnya apakah dia di ujung meruncing atau daunnya berwarna-warni? Contoh siapa tahu ada. Nah, itu bisa kamu lakukan pengamatan. Berarti kamu kumpulkan dulu poin-poinnya semua. Nah, itu adalah hasil dari pengamatanmu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kamu nanti disuguhkan atau disediakan teks laporan hasil observasi. Di sini kamu harus mampu merangkum isinya. Nah, bagaimana cara kamu merangkum isinya? Ada tahapan atau caranya. Yang pertama, saya kasih tahu ya, kamu harus membaca seluruh teks laporan hasil observasi yang sudah disuguhkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kamu menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Dengar ya nak, setiap paragraf. Berarti pada tahapan ini kamu harus menemukan yang namanya gagasan pokok. Nah, pertanyaannya, gagasan pokok sama tidak dengan kalimat utama? Atau bahasanya seperti ini, kalimat utama sama tidak dengan gagasan utama? Iya benar, jelas berbeda. Nah, kalau gagasan utama bisa kamu dapat kalau kamu sudah menemukan yang namanya kalimat utama. Bisa kamu temukan kalau kamu menemukan kalimat utama. Nah,
Kalau kamu di SD dulu pasti sudah mempelajari. Kalimat utama itu boleh kamu dapat dari yang pertama di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf. Nah, kalau di awal paragraf kalimat utamanya itu disebut dengan deduktif, dan kalau di akhir itu namanya induktif. Jangan lupa, kadang kamu sering terbalik ya. Ingat saja, kata deduktif, de berarti berada di depan atau di awal paragraf. Paham sampai di sini? Oke, paham ya. Nah, selanjutnya ternyata Bu, kemarin saya diajarkan oleh guru saya, kalimat utama itu ada kok di awal dan di akhir. Nah, ini dia jawabannya. Sebenarnya kalimat utamanya itu tetap ada di awal. Nah, di bagian akhir itu disebut sebagai penegasan ulang. Kalau sudah ada di awal dan di akhir, berarti namanya itu apa, Bu? Namanya adalah paragraf campuran. Bisa ya? Berarti kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Namanya paragraf campuran. Ketika kamu sudah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kamu akan disuruh mengubah untuk mencari gagasan utamanya. Tadi kalimat utama sudah dapat. Gagasan utama itu berarti ide pokok yang menjadi dasar sebuah paragraf tersebut. Sebagai contoh, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tenteram berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkerama, dan kadang bersandau gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Tempatnya memang nyaman, jauh dari kebisikan suara mobil dan tetangganya ramah. Nah, perhatikan ya, kalimat utamanya di sini adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, berarti berada di awal. Kenapa kalimat yang pertama jadi kalimat utama? Perhatikan kalimat berikutnya. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tenteram berada di rumah. Apa yang dijelaskan, Nak? Yang dijelaskan adalah rumahnya yang sangat menyenangkan. Perhatikan kalimat kedua. Kami bisa berdiskusi, bercengkerama, dan kadang bersandau gurau tentang berbagai hal. Perhatikan apa yang dijelaskan. Tetap rumahnya yang menyenangkan. Lihat kalimat ketiga. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Apa yang dijelaskan? Yang menyenangkan rumahnya bisa betah. Dan selanjutnya begitu ya, Nak. Saya harap kamu mengerti alasan kenapa kalimat pertama jadi kalimat utama. Nah, dari kalimat utama yang sudah kita ambil, lihat kalimat utamanya, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Kalimat itu bulat-bulat diambil, itulah merupakan kalimat utama. Nah, yang menjadi gagasan utamanya adalah, perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Itulah yang menjadi ide atau dasar dalam pembuatan paragraf ini. Jadi sudah paham sampai di sini ya, Nak? Gampang kok. Ini adalah contoh yang paling gampang, sengaja saya ambil biar kamu cepat mengerti. Tahap ketiga itu setelah kamu kumpulkan dari, misalnya dalam teks laporan hasil observasi ada 6 paragraf. Berarti ada 6 kalimat utama yang kamu cari, juga 6 gagasan utamanya. Disinilah kamu gabungkan satu per satu. Gagasan utama yang kamu kumpulkan, kamu rangkai. Makanya tahap terakhir di sini adalah merangkai gagasan utama. Pada saat itulah kamu dinamakan dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Sampai di sini materi kita. Nah, saya buat sedikit cuplikan untuk materi kedua, yaitu struktur. Nanti masuk kaidah kebahasaan. Itu pertemuan kedua kita bahas kembali ya. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.